piutang itu sekarang berubah menjadi negara, tapi sekarang menjadi utang pemerintah gitu loh. Sehingga jangan kaget kalau tiap tahun itu APBN dipotong 100 triliun untuk bayar dana talangan BLBI ini kepada Bank Indonesia. Presiden perlu keluarkan perpu. Presiden perpu keluarkan perpu perpanjangan penyelesaian utang BLBI. Perpanjangan Bang ya? Iya, kalau enggak nanti Akan hilang. jadi kewajiban mereka kepada negara habis dong. Daluarsa jadi ya Bang? Daluarsa dong. Kita ingatkan Bapak Presiden bahwa waktu untuk hak tagih pemerintah kepada para kreditor BLBI itu tinggal 2 tahun lagi. Sorry, mereka juga menjadi donatur yang membiayai Pak Jokowi untuk kampanye kemarin gitu lah. Wah, Termasuk Pak SBY juga. Jadi mau bilang apa gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Muda dimanapun Anda berada. Bersama saya malam ini di Rumah Pemuda podcast yang kita laksanakan malam ini. Bersama saya ada Heri Zulfikri Sitompul. Sobat Muda sekalian, malam ini kita bertemu dan berjumpa kembali dengan Bang Kisman. Beliau ini mantan wartawan senior yang juga dikenal sebagai politisi dan aktivis. Selain aktif di dunia jurnalistik, beliau dikenal kerap melontarkan analisis dan kritik terkait isu-isu hukum maupun politik nasional. Nama lengkap beliau kita sama-sama tahu, Bang Kisman Latu Makulita. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemuda Indonesia, kita tetap kritis untuk mengawal tujuan bernegara. Bang, saat ini ada isu yang akan kita diskusikan Bang terkait tentang berkecamuknya persoalan keuangan di negara ini, khususnya terkait dengan hukumnya juga, yakni tentang bantuan likuiditas Bank Indonesia. Nah, sama-sama kita tahu Bang, BLBI ini adalah dana talangan negara saat krisis moneter tahun 97 sampai dengan 98. Yang tadinya tujuannya itu untuk menyelamatkan bank agar tidak runtuh, tetapi berkembang sampai saat ini menjadi persoalan hukum dan menjadi polemik keuangan dan menjadi beban bagi APBN kita. Dari segi bagaimana Bang untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat apa sih BLBI itu sebenarnya Bang? Iya, kasusnya dulu kita mengalami krisis moneter, bank-bank mengalami ras besar-besaran sehingga pemerintah ketika itu memberikan dana talangan kepada bank yang untuk memperbaiki kondisi ekonomi ketika itu, sehingga piutang itu sekarang berubah menjadi harusnya itu tadinya negara, tapi sekarang menjadi utang pemerintah gitu loh. Sehingga jangan kaget kalau tiap tahun itu APBN dipotong 100 triliun untuk bayar dana talangan BLBI ini kepada Bank Indonesia. Ya kalau dari 2008 ya sampai sekarang reformasi udah berapa tahun ya? 27 tahun. 27 tahun Bang. Ya berarti udah 2.700 triliun. Sementara beban piutangnya itu hanya 500 sampai 600 triliun gitu loh. Nah ini yang harus kita lewat kesempatan ini kita berikan pesan kepada Pak Presiden agar segera dikeluarkan Perpu kalau kita merujuk pada pasal KUH Perdata pasal 1967 Bang. 1967. Iya Bang, betul. Maka daluarsa itu daluarsanya itu 2028. Betul. Sementara yang para BLBI ini itu mereka baru
bayar penyerahan asetnya itu baru kurang dari 200 triliun. Jadi masih ada kewajiban mereka lagi sekitar 400 triliun. Masih banyak bang. Masih banyak itulah. Itu masalahnya Dinda. Sehingga lewat kesempatan ini kita dari Rumah Pemuda mengingatkan Bapak Presiden, sekarang udah 2026, berarti tinggal 2 tahun lebih lagi. Iya bang. Nah, untuk itu Presiden perlu keluarkan Perpu. Presiden keluarkan Perpu perpanjangan penyelesaian utang BLBI. Perpanjangan bang ya. Iya, kalau enggak nanti Akan hilang. jadi kewajiban mereka kepada negara habis dong. Daluarsa jadi ya bang. Daluarsa dong. Betul. Nah, ini juga akibat dari Satgas BLBI yang dulu dipimpin oleh siapa ya, Pak Menko Polhukam kalau enggak. Ya tidak optimal bekerjanya gitulah. Sehingga sampai hari ini sudah 28 tahun ini, 27 tahun lebih lah. Itu kewajiban mereka kepada negara baru 100 triliun lebih dari total hampir 600 triliun. Nah, ini apakah kita mau kewajiban mereka jadi hilang? Ya, Sementara kita tetap bayar kepada negara melalui APBN kepada BI. Berarti itu merupakan beban rakyat Indonesia. Itu bang. dia gitulah. Sehingga kita usulkan agar ini mereka diamkan semua. Tidak ada satupun baik DPR maupun diam saja nih. Berharap jangan ada yang colek ini. Jangan ada yang colek. Nah ini kalau ini tinggal 2 tahun lagi ini merdeka mereka. Udah nggak ada lagi yang perlu dikejar-kejar dari mereka. Walaupun MA pernah keluarkan SEMA kalau nggak salah tuh. Perma atau SEMA lah. Edaran Mahkamah Agung tentang penyelesaian. Tapi tidak juga menolong. Tidak menolong bang ya. Makanya perlu minimal tahun ini atau tahun depan, paling telat tahun depan. Iya. Itu sudah harus keluar Ya, Perpu. artinya Perpu yang- bahwa bagi bunyinya untuk kewajiban penyelesaian BLBI yang belum selesai itu tetap ditagih sampai dengan lunas. Ya berarti Tidak ada kadaluarsa waktu. Berarti ada kewajiban besar oleh pemerintah ini untuk memberikan suatu kepastian hukum. Bang. Iya. Kalau enggak ini bisa lewat bank daluarsa. Gampang aja itu. Perpu. Perbu bang ya. Gampang sekali Perpu. Karena Perpu berlaku serta-merta. Hari ini jam ini diumumkan, hari ini berlaku. Nah kemarin Sampai dengan Presiden, sampai dengan DPR, bukan Presiden. Sampai DPR menyatakan tidak berlaku. Nah kemarin itu bang kan sempat ada yang dipidana, Iya. tetapi hanya segelintir orang yang menjalani hukuman pidananya, sementara lebih mengarah kepada keperdataannya. Nah apakah menurut abang bisa tidak tindak pidana itu disampaikan Pidana pidana tidak korupsi? serta-merta menghilangkan kewajiban. Oh begitu. Pidana itu pelanggaran hukum yang dilakukan. Pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap piutang dia. Tapi kewajiban dia kepada negara dalam bentuk waktu itu namanya fasilitas diskonto 1, fasilitas diskonto 2, lalu kredit likuiditas Bank Indonesia, baru terakhir namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itulah. Jadi pemerintah yang menjadi penjamin ketika itu, BI mengeluarkan mengisi untuk tidak terjadi ras di bank-bank, tapi penjaminnya adalah pemerintah. Dan hari ini pemerintah tetap membayar melalui APBN tiap tahun 100 triliun. Kita juga nggak tahu nih. Saya juga bingung sampai kapan ini berakhir gitulah. Sampai kapan berakhir tiap tahun APBN BI potong 100 triliun gitulah. Nah, itu yang kita juga tahu, harus ini juga harus jelas gitulah. Iya. Ya berarti harus ada kepastian hukum terkait selain penyitaan fisik. Apakah sampai dengan piutang ini lunas atau bagaimana, ini juga harus dijelaskan. Satu, selain perpanjangan hak tagih negara atas piutang BLBI, yang kedua harus ada kepastian nih urusan NBI kapan berakhirnya gitu loh. Apakah sampai dunia kiamat atau sampai dengan negara ini bubar atau sampai dengan selama negara ini ada gitu lah. Jangan-jangan 100 tahun ke depan masih kita bayar lagi gitu lah. Nah ini harus ada kepastian. Nah Perpu itu perlu menegaskan ini. Ini belum ada, sorry Dinda. Belum ada bang ya? Belum ada yang menyolek
colek tentang persoalan ini. Iya, pada saat zamannya Pak Jokowi itu kan pernah dibentuk Satgas BLBI. Nah, kemudian kemarin juga Pak Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan masih ada sisa penagihan lebih kurang 200 sampai 400 triliun lagi. Enggak, 400 triliun ada, 300 sampai 400 triliun. Masih banyak gitu lah. Masih ada hak tagih itu gitu loh. Nah, sementara waktu yang tersisa untuk tagih ini cuma 2 tahun lebih. Nah, solusi yang paling baik adalah keluarkan Perpu untuk perpanjangan hak tagih negara kepada piutang BLBI agar mereka tetap bayar. Ya beberapa sih sudah lunas. Begitu. Tapi sebagian besar belum. Nilainya masih sekitar itu yang masih fantastis Bang. Fantastis sekali gitu lah. Nah, terkait tentang penagihan ini Bang, ini kan terkesan ini hanya sekedar penagihan secara hukum keperdataan. Ataukah sebenarnya menjadi instrumen dugaan terjadinya tawar-menawar politik antara penguasa dan para semua kemungkinan itu terjadi. Kita menduga semungkinan itu terjadi. Itu terjadi di eranya Pak SBY, itu juga terjadi di eranya Pak Jokowi. Bahkan di eranya Bu Mega kita terkenal dengan namanya R&D, Release and Discharge. Bu Megawati keluarkan pengampunan R&D tanpa di backup dengan undang-undang. Jadi itulah yang berakibat almarhum Pak Kwi Gi mengeluarkan red note bahwa dia tidak setuju dengan kebijakan Bu Mega tentang Release and Discharge itu gitu lah. Nah, ini cuma bagi poin kita terhadap pemerintah adalah ini jangan sampai lolos di 2028. Kalau lolos maka kita tetap bayar kepada BI, tapi hak tagih kepada para kreditor likuiditas BLBI menjadi hilang. Karena KUHP Perdata membatasi kadaluarsa waktu adalah 30 tahun. Ya, sesungguhnya efektif atau tidak Bang fenomena penyelesaian di luar pengadilan atau istilahnya off the court settlement seperti yang Bang sampaikan tadi? Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, intinya yang penting penagihan itu dilakukan. Tapi kalau penagihannya tidak dilakukan atau timnya juga ogah-ogahan, sementara batas waktunya berakhir, kan kita nggak bisa apa-apa lagi gitu lah. Ya, ini sengaja nih batas waktu ini sengaja disembunyikan, sengaja didiamkan. Saya nggak tahu, gitu loh. Didiamkan dari masih eranya Pak Jokowi lagi itu. Ya, sampai sekarang didiamkan. Tinggal 2 tahun lagi loh. Tinggal 2 tahun. Mudah-mudahan omongan kita hari ini menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo agar segera ada upaya penagihan tetap dilakukan, tapi kepastian hukum tentang penagihan juga harus diberikan untuk jangan sampai berakhir di 2028. Berarti dalam bentuk karena mereka lagi lari-lari nih gitu lah. Para kreditor BLBI ini sedang lari-lari menghindar supaya sampai dengan mundur sampai dengan 2028 kewajiban mereka selesai. Merdeka mereka. Apakah ada kaitannya Bang dengan dilambat-lambatkannya terbentuknya undang-undang perampasan aset yang mungkin bisa dipergunakan untuk persoalan BLBI ini juga? Sebetulnya tidak ada kaitan. Nggak ada Bang. Tidak ada kaitan. Perampasan aset itu berdiri sendiri gitulah. Perampasan aset itu perbuatan yang baru yang itu kan terkait dengan banyak variabel di sana lah. Saya lebih cenderung itu kita bahas di momen lain. Tapi kita ingatkan Bapak Presiden bahwa waktu untuk hak tagih pemerintah kepada para kreditor BLBI itu tinggal 2 tahun lagi. Kalau ini berakhir, maka mereka merdeka untuk mengatakan terima kasih negara Republik Indonesia, saya tidak lagi punya kewajiban. Hilang sama sekali. Hilang sama sekali gitu lah. Itu berdasarkan kita KUHP Perdata 1967 tadi gitu lah. Ya. Jadi kelihatan apakah ada kegiatan untuk memberikan imunitas secara politik maupun hukum bagi para pelakunya. Kalau ternyata jebol nih Bang, 2028 tidak terjadi seperti yang ada unsur kesengajaan dari negara. Harus kita bilang negara sengaja. Negara sengaja. Tagih tidak atau tagih yang ogah-ogahan, tapi batasan waktunya kan ini cuma undang-undang itu harus dirubah dengan undang-undang. Ya. Kan kita punya belajar ilmu hukum bahwa undang-undang yang lahir dari belakang mengalahkan undang-undang yang lahir lebih dulu gitu lah. Ya. Sehingga kalau keluar Perpu hari ini, maka pasal 1967
KUA Perdata dengan demikian Bisa menjadi terselesaikan Bang ya? bisa, tapi waktu tagihnya makin panjang. makin panjang. Paling kurang 10 tahun ke depan lagi lah. Setelah 2028 hak tagihnya bertambah 10 sampai 15 tahun lagi ke depan. Nah itu untuk semakin menguatkan daya tagih itu, bagaimana menurut pendapat Abang supaya negara ini betul-betul serius dan memiliki kuku yang tajam? Diatur untuk dalam Perpu itu. diatur. Apa itu Harus Bang Perpu itu mengatur kewenangan negara untuk termasuk upaya memaksa. Agar Perpu itu yang mengatur poin-poin tentang hak tagih itu. Kalau hak tagih sekarang kan ogah-ogahan ini. Ya. Hengki-pengki lah gitu loh. Terutama di era Pak Jokowi dan Pak SBY. Cenderung ada hengki-pengki gitu lah. Ya kalau Bu Mega jangan tanya lagi itu. 5 obligor besar diampuni melalui R&D, Release and Discharge. Nah, udah. Tapi mudah-mudahan di era ini. Yang pasti kewajiban tagih itu masih tinggi gitu loh. Kita berharap usul kita lewat kesempatan ini agar Bapak Presiden segera keluarkan Perpu. Kalau tidak ya bisa muncul penafsiran yang bukan-bukan pada Pak Prabowo nanti gitu loh. Karena hak tagihnya begitu hilang, kewajiban mereka begitu hilang. Itu yang barangkali lewat kesempatan ini kita perlu garis bawahi supaya jangan sampai ini menjadi tidak. Minimal DPR mulai membicarakan masalah ini. Minimal DPR mulai membicarakan masalah ini, Menteri Keuangan mulai membicarakan masalah ini, supaya lewat kesempatan ini kita minta untuk ini menjadi perhatian publik agar bajingan-bajingan yang kemarin menikmati keuntungan ganda dari BLBI. BLBI-nya dipakai untuk beli dolar. Setelah bunga banknya dolarnya tinggi sampai 15.000 mereka jual. Di dalam negerinya bunga banknya sempat mencapai 70%. Mereka nikmati lagi. Jadi untung berkali-kali gitu loh. Begitu Bang. Jadi para pemilik bank ini memang bajingan gitu lah. Berarti kita betul-betul sangat berharap dan Sayang kan bertumbuh kalau sekali Bang ya. mereka jadi karpet merah sampai negara kolaps, pemerintah jatuh, Mereka tidak tersentuh, aman-aman aja. Jadi aman-aman aja kan nggak bagus gitu loh. Kita berharap Pak Presiden Prabowo ini kan sangat peka dengan hal-hal yang model begini gitu loh. Itu yang barangkali lewat kesempatan ini kita kasih atensi besar untuk Presiden. Tolong tengok masalah ini. Waktunya tinggal 2 tahun lebih lagi supaya hak tagih negara kepada mereka tetap terlaksana dengan baik. Minimal 10 atau 15 tahun ke depan. Itu Dinda yang barangkali kita perlu diskusi. Baik. Saya kira itu. Yang paling menggelitik ya Bang ya. Saat ini kan negara terkesan sulit untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik obligator BLBI tadi. Nah dengan Perpu yang Abang sampaikan tadi memang sangat dibutuhkan suatu kekuatan negara bisa melakukan penyitaan langsung tanpa harus melalui proses pengadilan. Nah, negara nggak sulit, mau Nggak atau sulit, Bang. tidak aja. Tinggal mau atau tidak. Ini mau atau tidak, karena ini mereka juga menjadi mereka juga menjadi donatur yang membiayai Pak Jokowi untuk kampanye kemarin gitu lah. Wah, Termasuk Pak SBY juga, jadi mau bilang apa gitu lah. Sehingga penagihannya ogah-ogahan gitu lah. Nah kita berharap ya Presiden patriotik model Pak Prabowo ini ya itu tidak terjadi lagi gitu lah. Sehingga ini jangan sampai hilang begitu saja. Nah itu poinnya yang barangkali kita sampaikan. Oke. Terima kasih. Baik. Pemirsa sekalian, tadi kita mengurai dan berdiskusi dengan poin inti agar Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan suatu keputusan tentang Perpu untuk bisa memperpanjang proses Hak tagih penagihan dari hak tagih Negara BLBI kepada tadi, para negara kreditor kepada BLBI. obligator kreditor BLBI. tadi BLBI. Nah, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto segera melaksanakan kewajiban beliau sebagai pemimpin di negara Republik Indonesia ini guna menyelamatkan uang rakyat Republik Indonesia ini. Demikian malam hari ini pembahasan yang luar biasa disampaikan oleh Bang Kisman dan sampai ketemu di proses dan pembahasan berikutnya di akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bang. taala wabarakatuh.